Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel saya bersama saya Rizky Renanda Radian, mahasiswa HI UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan terorisme dan kebijakan apa saja yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menangani isu tersebut. Istilah terorisme sendiri mulai muncul di kalangan publik sejak tragedi 9/11 di Amerika Serikat. Dan sejak saat itu, hampir seluruh negara di dunia mulai menggaungkan perang melawan terorisme. Panggung politik global memiliki fokus baru, dan upaya penanganan tidak hanya terbatas pada kebijakan domestik atau nasional, tetapi juga melalui komunitas internasional, atau dalam hal ini meliputi kebijakan politik luar negeri, kerjasama internasional, dan lembaga atau organisasi internasional. Indonesia sendiri memiliki populasi muslim sebesar 87,2% dari total populasi secara keseluruhan dan merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, bahkan melebihi negara-negara muslim lainnya. Akan tetapi, hal ini malah berujung pada maraknya serangan teror di Indonesia, intoleransi, dan wabah radikalisme. Beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia, seperti bom Bali 1, bom Bali 2, pengeboman 3 gereja di Surabaya, dan yang baru-baru ini terjadi, pengeboman katedral yang ada di Makassar. Terorisme merupakan tindakan yang menggunakan atau mengancam dengan kekerasan untuk menciptakan rasa takut, tidak hanya pada korbannya, tetapi kepada masyarakat secara luas. Beberapa kebijakan Indonesia yang telah diambil oleh pemerintah meliputi pemberlakuan Undang-Undang Terorisme atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme 2020-2024. Tidak hanya itu, dari segi politik luar negeri, Indonesia juga aktif dalam forum-forum diskusi baik dalam lingkup regional maupun internasional, seperti ASEAN Regional Forum, ASEAN Pacific Parliamentary Forum, dan UNGCTS atau United Nations Global Counter-Terrorism Strategy. Masih banyak lagi kebijakan yang diambil oleh Indonesia, dan hal ini juga meliputi program-program deradikalisasi. Meskipun telah banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, akan tetapi hal ini dinilai masih sangat kurang untuk mengatasi isu transnasional yang berkembang terus-menerus seperti terorisme. Maka dari itu, di sini saya akan menyampaikan beberapa kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia ke depannya dalam upayanya mengatasi isu terorisme di Indonesia. Yang pertama adalah berkolaborasi dengan lembaga-lembaga agama seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dan lembaga lainnya yang juga masih terkait dengan keagamaan di Indonesia. Yang kedua adalah pendekatan soft approach yang menggunakan lintas budaya dan juga lintas ilmu, di mana kita menelisik terorisme tidak hanya dari pandangan agama, tetapi dari juga pandangan budaya Indonesia yang plural, dan juga menafsirkan terorisme menggunakan ilmu yang berbeda, tidak hanya ilmu agama. Hal ini digunakan supaya tidak terjadinya bentrokan agama dan menjadikan analisa yang objektif, terutama terkait dengan isu terorisme. Yang ketiga adalah hard approach, yang di sini dimaksudkan adalah undang-undang yang dirumuskan harus menyasar publik secara umum, tidak hanya pada sasaran strategis dari undang-undang tersebut. Hal ini juga penting untuk membangun sinergi antara kementerian ataupun lembaga negara yang berwenang untuk menangani terorisme. Dan yang terakhir adalah menjaga kerjasama internasional secara strategis dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan yang sama, terutama dalam mengatasi kasus terorisme. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.